Sektor kesehatan menjadi prioritas di berbagai belahan dunia saat ini. Tentunya diperlukan daya dukung dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul yang sedang dihadapi saat ini berkaitan dengan kesehatan. Mengingat kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, poin atau aspek teknologi sebetulnya tidak bisa ditinggalkan dan bisa kita pergunakan untuk mendukung bagaimana cara kita untuk menangani permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan yang terjadi sekarang. Mengingat perkembangan teknologi pada umumnya, teknologi di bidang kesehatan pun ikut serta dalam perkembangan tersebut. Jadi di hari ini mungkin kita akan membahas lebih jauh bagaimana perkembangan atau arah perkembangan dari teknologi kesehatan itu sendiri. Selamat datang di Future Talks episode 3, Road to Futura 2020. Kembali bersama saya, Kenny selaku moderator, akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Pada episode ketiga kali ini, topik yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengembangkan teknologi inovatif untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia. Untuk teknis diskusi mungkin akan diawali dengan sesi pematerian yang diawali oleh dokter pemateri pertama dan dilanjutkan dengan oleh pemateri kedua. Mungkin untuk itu perkenankan saya untuk memperkenalkan kedua pemateri. Yang pertama adalah Ibu Desi Novita, STMT PhD, di mana beliau merupakan dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan pemateri kedua adalah Dr. Ike Sri Rijeki, yang merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, mungkin untuk teknis sesuai dengan teknis diskusi, mungkin diawali dengan sesi pematerian yang diawali oleh Dr. Ike. Silakan, Ibu Dokter, untuk menampilkan presentasinya. Ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kesempatan yang sangat terhormat untuk saya, karena terus terang saja saya baru tahu bahwa di Unpad ada fakultas dari MIPA ya, ini dari Teknik Elektro. Waduh, kalau tahu dari dulu saya mau deh bantu di situ ya. Saya kemarin membantu ITB justru untuk mengembangkan beberapa inovasi mereka. Baiklah, slide share saja. Screen. Silakan dari host. Co-host. Bisa tolong dibantu. Supaya saya bisa share screen. Jadi gini, jadi memang kita lihat bahwa teknologi kesehatan itu sesuatu yang berkembang sangat pesat di dunia. Karena padahal sebanding dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dan kebutuhan pelayanan kesehatan itu bukan sesuatu yang kecil, karena dia meliputi suatu proses yang sangat besar. Dan itu hampir seluruh aspek kehidupan dari manusia secara umum. Di seluruh negara seperti itu. Walaupun ada perbedaan di negara berkembang dan di Indonesia atau di negara-negara yang sudah maju. Nah, kemudian kalau kita lihat dari masalah teknik pengembangan dari teknik kesehatan, teknologi dalam bidang kesehatan ini, itu harus meliputi 3 aspek. Saya sudah bisa share screen? Ya, oke. Meliputi 3 aspek. 3 aspek yang saya sebutkan di sini adalah karena pelayanan kesehatan itu meliputi ada preventif. Preventif itu artinya pencegahan, itu biasanya melibatkan masyarakat, kemudian melibatkan dokter, melibatkan seluruh masyarakat. Kemudian kedua, itu untuk mencegah jangan sampai penyakit terjadi. Kedua adalah kuratif, mengobati. Nah, mengobati ini tentu lebih banyak di rumah sakit atau di center-center pelayanan, misalnya di puskesmas dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah areanya rehabilitatif. Rehabilitatif ini sesudah pelayanan biasanya ada sesuatu pada pasien, ada kekurangan supaya dia betul-betul menjadi sembuh. Ini pun teknologinya berkembang sangat pesat. Juga promotif, jangan lupa di situ promotif nanti berhubungan dengan masalah asuransi kesehatan, sistem kesehatan secara nasional, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, itu betul-betul suatu sistem yang sangat besar dan ribet ya, kalau saya katakan itu ribet sekali. Nah, kalau kita bagi teknologi dalam bidang kesehatan, kita bisa lihat di situ ada bioteknologi, ada pharmaceutical, kemudian ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini berkembang sangat pesat sekarang. Sampai kita pun
kelabakan ya, dokter-dokter ini kita kelabakan bahwa semua pemberi pelayanan di medis itu bahwa kita harus betul-betul menguasai teknologi informasi ini lebih-lebih pada pandemi ini. Kemudian pengembangan alat medis yang juga berkaitan dengan masalah pengembangan tekniknya. Karena medical devices atau alat-alat medis yang kita gunakan sehari-hari, baik di preventif maupun di kuratif ataupun di rehabilitatif, itu begitu berkembang sangat pesat. Dan ini betul-betul seperti yang berlarilah dunia dalam menghadapi hal ini. Tapi ini jadi berkaitan dengan masalah ekonomi kan, ya. Nah, kemudian kita lihat beberapa inovasi yang ada sekarang dari yang sederhana, dari adhesive bandage itu masuknya di kategori inovasi dalam teknik kesehatan. Kemudian kita pakai brace ya di lutut, kemudian di sendi-sendi kalau olahraga itu pun adalah satu medical devices. Sampai ke hal yang lebih kompleks. Misalnya MRI, ronsen, kemudian CT scan, kemudian artificial organ di mana sekarang banyak organ-organ yang sudah diganti dengan mekanik ya. Nah, kemudian mekanik di dalam sendi itu mekanik sudah banyak sekali. Saya bisa dalam 1 bulan hampir 3 kali melaksanakan penggantian sendi misalnya. Kemudian yang lebih advance lagi jantung, buatan dan sebagainya. Kemudian robotik prostetik dan sebagainya. Dan operasi robotik pun sudah mulai berkembang. Jadi kita lihat bahwa begitu luas dan besarnya masalah pengembangan teknik dalam bidang kedokteran ini. Dan tentu saja ini mempunyai impact atau mempunyai efek terhadap seluruh pelayanan di dalam bidang kesehatan. Dan impact ini bisa positif, bisa negatif ya. Dan kita lihat bahwa itu semua harus kita perhatikan dari sejak kita melakukan inovasi awal pada suatu alat. Dan hal yang harus diperhatikan itu satu gini, informasi teknologi dan kedokteran ini harus betul-betul bisa disejalankan. Nggak bisa nih, misalnya orang-orang teknik mau menciptakan suatu alat yang dianggap canggih dan sebagainya, tapi kemudian tidak bisa digunakan oleh orang medis. Disinilah kerjasama yang betul-betul harus dibina. Pengalaman saya bekerja dengan teknik dari ITB dan ternyata mereka menciptakan sesuatu yang mereka anggap itu besar, tapi saya bilang, waduh ini nggak bisa nih, di lapangan nggak bisa dipakai alat seperti itu, gitu ya. Jadi ini membutuhkan satu koordinasi kerjasama yang sangat baik. Kemudian medical equipment technology kira-kira seperti itu juga ya. Tapi ada hal yang sangat penting. Tadi saya sudah awal berbicara dengan Bu Desi, yaitu mengenai selain teknologinya sendiri, medical research. Kita lihat bahwa tidak begitu saja sesudah diproduksi alat medis bisa langsung dilempar ke pasar. Jadi harus melalui satu proses, karena ini akan diterapkan ke manusia, medical research ini juga sesuatu proses yang panjang, dan mungkin Bu Desi sudah bisa merasakan bahwa ini betapa sulitnya hal ini. Prosesnya bertingkat-tingkat ya. Nah kemudian satu lagi medical technology and the law. Jadi hukum aturan yang berlaku di negara tersebut, bahkan secara internasional kita punya peraturan, ini pun harus diperhatikan. Jadi kita lihat kalau kita punya inovasi, tidak sekedar inovasi itu bisa jadi, kita harus berkoordinasi dengan orang medis, dengan dokter, dengan perawat, dengan semua pelaku-pelaku di situ, tapi juga kita harus punya kemampuan research, tapi juga kita harus tahu kondisi hukum aturan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Jadi memang ke depan kita lihat bahwa kalau adik-adik ini ingin membuat suatu inovasi, ini akan berhubungan dengan departemen-departemen ini, Kementerian Ristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, bahkan mungkin lebih banyak lagi ya dari jumlah kementerian ini. Ini dari pengalaman yang saya dapatkan kemarin. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana nih proses produksi. Waktu kemarin saya melakukan inovasi mengenai ventilator. Jadi begitu jadi kita ke Kemkes nih, diuji di Kementerian Kesehatan. Beres dari situ, itu pun berbulan-bulan. Kemudian uji klinik, setelah itu dapat sertifikat baru uji klinik. Nah uji klinik kita ke komite etik, izin uji klinik Kementerian Kesehatan, kemudian izin edar, dan banyak lagi prosedur-prosedur lain.
Kemudian kalau kita lihat ke proses produksi, itu lebih ribet lagi. Kita melibatkan pengembang dan sebagainya. Sehingga kalau menurut saya, kita bersama-sama harus menciptakan suatu sistem yang terstruktur sejak awal. Ayo kita mari sama-sama dan kita dobrak ini ke atas supaya produksi dalam negeri betul-betul bisa berkembang. Nah, ini adalah ventilator yang kemarin dari ITB Unpad. Ini Unpad bersama-sama karena saya membawa nama Unpad pada waktu saya ikut dalam pengembangan ini. Dan kita lihat di sini, ini adalah suatu laporan hasil uji 1, kemudian ada ethical clearance, kemudian ada lagi harus uji dan sebagainya sampai dapat izin edar. Sampai kita harus masuk ke apa yang disebut sebagai suatu badan yang akan mengakreditasi yang akan barang-barang medis yang akan dilepaskan ke pasaran. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat panjang dan ribet yang harus kita lalui. Saya karena saya adalah seorang klinisi juga, saya bekerja di kamar bedah. Kita lihat nih, inovasi apa yang bisa dilakukan. Hanya dari satu ruangan operasi. Ini ada lampu operasi di sini. Ini pun inovasi yang sangat sumber inovasi yang sangat besar untuk baik itu dari teknik, baik itu dari mesin dan sebagainya. Kita lihat di sini ada monitoring, ini adalah laparoskopi ini. Nah, monitoring ini pun dapat diinovasi untuk kita. Nah, kemudian kita lihat di sini beberapa alat ini, counter dan sebagainya. Ini bahan-bahan inovasi. Sehingga silahkan bekerja sama. Itu sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Saya pikir ini sangat baik kalau kerjasama dengan Fakultas Kedokteran. Mereka semua pasti punya alat-alat ini semua. Kita lihat ini adalah alat monitoring pasien di dalam kamar operasi. Hampir semua kamar operasi punya ini. Harganya mahal nih. 95% alat-alat medis yang ada di kita itu semua produk luar negeri, belum ada yang dari dalam negeri. Yang dalam negeri hanya 5%, itu pun komponen masih dari luar negeri. Jadi ini tantangan sekali nih. Saya senang sekali waktu saya disuruh bicara di sini, ini adalah satu tantangan besar untuk kita. Ini adalah penghangat bayi. Bayi yang baru lahir di dalam kamar operasi kan dingin tuh, nah harus dihangatkan, diresusitasi di sini. Dan ini adalah suatu alat untuk ortopedi operasi, dan itu hanya sebetulnya kelihatannya sebenarnya sangat simpel. Jadi dia memberikan tekanan dan semua tentu membutuhkan listrik, ya, mekanik dan elektrik. Saya kira ini salah satu contoh juga bahwa pada rehabilitatif ini pasien mengalami amputasi. Nah, setelah amputasi dia kemudian diberikan tangan robotik seperti ini. Nah, ini adalah inovasi teknologi pada fase rehabilitatif tadi. Nah, kemudian tapi kita juga harus ingat bahwa setiap pengembangan teknologi, ini dari saya sengaja pakai bahasa Inggrisnya, saya ambil dari luar, bahwa itu biasanya ada komplikasi atau unknown illness and condition yang bisa terikut dengan perkembangan teknologi itu. Itu pun harus kita antisipasi. Contohnya nih, dengan pengembangan radiologi, ada sinar X, kita bisa menegakkan diagnostik yang sangat canggih dan hebat. Tapi di samping itu, paparan sinar X meningkatkan angka kanker di kalangan pekerja-pekerja di situ. Jadi hal ini harus tetap kita perhatikan, karena kita bekerja adalah untuk kepentingan manusia. Jadi humanity atau kepentingan manusia itu menjadi yang terpenting. Saya kira saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ini benar-benar bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dr. Ike Sri Rejeki atas pemaparannya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjut dengan sesi kedua. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bu Desi. Silakan Bu. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Saya coba untuk share screen dulu ya. Ya Bu, silakan. Pas sudah masuk Bu. Sudah ya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Desi Novita dari Teknik Elektro Universitas Pajajaran yang kali ini akan membawa materi tentang pengembangan teknologi inovatif untuk meningkatkan sistem kesehatan Indonesia. Sebelumnya kita sudah mendengar dari Dr. Ike Sri Rejeki bahwa ternyata begitu banyak alat teknologi kesehatan yang ada di rumah sakit, walaupun saya bidang di electrical engineering dan Bu Ike adalah di bidang kesehatan. Mungkin nanti ke depannya bisa jadi kita kolaboratif di bidang ini. Nah, menurut Anbar 1984, teknologi kesehatan itu adalah melibatkan semua jenis teknologi. Ya, kita ketahui di situ kita lihat ada teknologi akustik, berarti suara, mekanik, elektrik, elektronika, kimiawi, fisika, kimiawi, elektromagnetik, optik. Nah, ini yang seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Jadi, untuk mendesain atau mengkreasikan teknologi kesehatan berarti banyak ilmu-ilmu yang melibatkan atau disiplin ilmu yang melibatkan sampai dapatnya mengkreasikan suatu teknologi kesehatan, baik secara fisika, jadi gabungan fisika dan juga gabungan dari engineering dan juga harusnya juga dari kesehatan. Nah, teknologi kesehatan menurut Rogoski 2007, teknologi kesehatan dibagi dalam 5 kelompok. Jadi yang pertama teknologi kesehatan itu adalah bagian obatan. Jadi meliputi bahan-bahan kimia, substansi biologis yang dipakai, kemudian diinjeksikan ke tubuh manusia untuk kepentingan medis. Yang kedua adalah alat-alat device yang bertujuan untuk diagnostik atau terapi. Kemudian yang ketiga adalah bagian prosedur bedah dan medis atau kombinasinya yang sering kita lihat. Kemudian sistem penunjang atau support system. Jadi teknologi yang digunakan memberikan pelayanan medis di rumah sakit. Kemudian sistem organisasional. Jadi teknologi yang digunakan untuk menjamin atau penyampaian pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Berarti teknologi kesehatan berarti ada 5 yang dikelompokkan di sini. Nah, kita lihat alat kesehatan perkembangannya sejak era 60-an itu masih yang sering dipakai itu dan dari era 60-an itu mesin atau alat USG untuk diagnostik image yang menggunakan ultrasonik, bagaimana image dari di dalam tubuh yang kita lihat bagaimana sinar dari ultrasonik mendeteksi adanya bagian dari tulang, bagian darah, bagian massa yang ini akan diubah itu adalah kita lihat di USG. Jadi itu sejak tahun 1950 sudah dikenalkan dan berkembang sampai sekarang sampai USG sampai udah 4D ya. Kemudian alat pacu jantung ini pertama kali dikemukakan oleh Paul Zoll pada tahun 1952, di mana alat pacu jantung sendiri mengalami perkembangan dari sebelumnya sampai sekarang. Kemudian alat endoskopi modern itu sudah sejak tahun 60-an juga, bagaimana serat optik yang menjadi dasar perkembangan dari endoskopi yang dimasukkan ke tubuh dapat mendeteksi, dan ibaratnya kita bisa lihat ada kamera yang digunakan untuk melihat di dalam tubuh endoskopi. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya juga di alat medical image, bagaimana peralatan medical image ini berkembang yang dari awalnya menggunakan X-ray. Jadi X-ray ini kita lihat sebelumnya kita juga sudah lihat bagaimana oleh Dr. Ike medical image dari radiografi, kemudian fluoroskopi, mamografi, dan komputer tomografi. Berarti dasarnya ini adalah dari sinar X-ray. Kemudian berkembang lagi peralatan medical image ini adalah menggunakan nuklir. Ya, nuklir bisa kita lihat dengan perkembangannya bisa digunakan untuk image. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi perkembangan peralatan medical image-nya, ya, single photon emission computer tomography. Ini bagaimana sinyal sinar foton bisa menjadi image
di dalam tubuh digunakan. Kemudian kita lihat lagi perkembangan berikutnya di medical image, positron emission tomography atau PET. Dan berikutnya magnetic resonance image atau MRI. Bagaimana image didapatkan tapi dengan memberikan magnetik. Jadi magnetik diberikan, kemudian dia akan dikonvert, nanti akan menempatkan image yang ada di dalam tubuh bisa di proses. Jadi ada proses processing image. Kemudian bagaimana kita lihat proses image yang berikutnya itu menggunakan ultrasonik atau yang tadi sebelumnya kita lihat USG, ultrasonik bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk image di dalam tubuh. Kemudian juga ada perkembangan lainnya Doppler ultrasonic image. Itu beberapa teknologi medical image, perkembangan dan penggunaan alat-alatnya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan teknologi kesehatan di Indonesia itu menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya, dan pasal 42 ayat 1, teknologi dan produk teknologi kesehatan itu diadakan dan diteliti, diedarkan dan dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Kemudian ayat 2, teknologi kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mencakup skala metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi dan pemulihan kesehatan setelah sakit. Nah, ini tentang kesehatan merujuk dari perkembangan teknologi kesehatan yang dinaungi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nah, kita lihat untuk bagaimana perkembangan atau tahap pengembangan teknologi kesehatan ini itu dibedakan dalam 4 tahap menurut Vini 1986. Yang pertama adanya inovasi. Jadi kalau kita bicara inovasi, berarti itu adanya membuat atau alat dengan kreativitas baru, bagaimana membuat inovasi ini. Kemudian yang kedua untuk pengembangan teknologi kesehatan ini adalah bagaimana pengembangan alat tersebut sampai dia dapat digunakan, diaplikasikan kesehatan. Nah, kalau difusi atau diseminasi ini berkaitan dengan bagaimana pengembangan teknologi kesehatan ini bekerja sama dengan dokter. Nah, nanti juga ada kerjasama dan juga ada etika yang digunakan, apakah peralatan ini berhasil digunakan untuk pengujian atau tidak. Ini juga ada kerjasama dengan tenaga kesehatan. Kemudian dievaluasi apakah teknologi kesehatan ini layak digunakan atau tidak dan bisa disebarkan ke masyarakat. Jadi ini pengembangan teknologi kesehatan yang dibagi dalam 4 tahap tersebut. Nah, untuk inovasi kita lihat untuk mengkreasikan alat baru ini, menurut McKinsey 1981, jadi ada 7 tahap dalam inovasi medis. Yang pertama adalah laporan pendahuluan berdasarkan efikasi inovasi medis terhadap beberapa kasus tanpa kontrol. Kemudian yang kedua, pemakaian atau pengambilan teknologi oleh profesional atau organisasional. Ketiga, penerimaan publik, jadi pihak ketiga. Yang keempat, adanya laporan observasional dan prosedur standar. Yang kelima, ada uji kendali acak. Keenam, ada pengaduan oleh profesional. Yang ketujuh, ada teknologi yang mengalami kehilangan kepercayaannya dan erosi. Itu 7 tahap dalam inovasi medis. Kemudian kita lihat perkembangan teknologi kesehatan. Yang pertama itu teknologi adalah teknologi emerging teknologi. Jadi ini teknologi yang diterapkan dalam taraf pengembangannya di laboratorium, inkubator, atau sedang dalam uji coba laboratorium. Yang kedua, teknologi baru. Jadi adanya new teknologi. Jadi teknologi baru secara fundamental berbeda dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Kita lihat contoh teknologi baru itu adalah multi-slice computerized tomography. Jadi scan-nya lebih baik dibandingkan CT scan yang lama. Kemudian kita lihat teknologi terapi baru adanya intervensi endovaskular, transplantasi organ atau organ buatan, artificial organ, dan katup jantung prostetik. Itu masuk teknologi baru. Dan kemudian adanya teknologi masa kini.
masa kini atau current teknologi. Ini teknologi yang kita kenal perkembangan sebelumnya kita lihat bagaimana magnetic resonance image atau MRI. Ini masuk teknologi baru atau masa kini. Kemudian ada lagi teknologi masa depan atau future teknologi. Dan ini kita lihat bagaimana mikroelektronik atau mekanik dan robotik bisa membantu pembedahan di kedepannya. Jadi ada pengembangan kombinasi ilmu fisika, teknik, ilmu informasi, nanoteknologi, dan rekayasa genetik. Nah, kemudian ada difusi teknologi. Jadi bagaimana proses teknologi memasuki bagian sistem kesehatan. Fase ini mengikuti tahap riset dan pengembangan untuk menguji uji klinik yang teliti dan keselamatan pasien. Dan hasil-hasil dari uji klinik dan pengalaman di praktek lapangan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dokter. Dan kemudian kita lihat evaluasi. Untuk evaluasi teknologi kesehatan menyangkut beberapa faktor. Jadi adanya potensi terapi, kemampuan diagnosis dan screening, kemudian efektivitas di masyarakat dan kepatuhan pasien dan cakupannya. Nah, ini kita lihat aplikasi, suatu aplikasi robot pada medis. Ini adalah robot Da Vinci, satu teknologi robot yang jadi ini teknologi masa depan maupun ini sudah dikembangkan bagaimana robot Da Vinci membantu dokter dalam operasi, karena kita ketahui kalau dengan menggunakan robot dia lebih presisi. Ini contoh yang setelah dikembangkan yaitu Da Vinci robot. Nah, kemudian untuk yang di perkembangan salah satu di kita di teknik elektro 4 kita melakukan pengembangan teknologi kesehatan itu menggunakan aplikasi robot di medik untuk kanker kulit. Ini baru tahap atau proses di riset. Semoga kedepannya ini masih di alat. Semoga kedepannya ini bisa diaplikasikan. Ini kalau di kita di TE masih di manipulatornya sampai pergerakan manipulator yang kita lihat di sini mendeteksi untuk setiap gerakan dari paling ujung robotnya dia akan men-scanning tubuh gitu ya. Nah, ini desain terapi robotnya yang kita gunakan, jadi diharapkan nanti dia portable dan sesuai posisi pasiennya. Kemudian desainnya horizontal, kemudian di end effector nanti ada ultrasonic sensor, kamera, dan laser cube itu ke depannya. Nah, ini ada lagi robot rehabilitasi. Ini masih dalam proses walaupun saya masih masih tanya juga dan masih untuk next kolaborasi dengan dokter di bagian rehabilitasi. Bagaimana robot nanti membantu untuk pasien agar dia bertindak atau mengganti gerakan kakinya hilang atau membantu sistem saraf yang untuk meregenerasi koneksi saraf yang sesuai di kedepannya. Nah, ini kemudian ada lagi pengembangan robot AI, asisten cerdas dokter untuk analisis kondisi pasien. Jadi nanti ada data elektronik yang menjadi tren yang diperlukan untuk monitoring dari pasiennya. Bagaimana nanti komputer sebagai prosesornya akan mengumpulkan semua ini contohnya bagaimana nanti dia membantu dokter, jadi data semuanya ada di komputer, kemudian diolah, kemudian di situ ada artificial intelligence atau artificial intelligence membantu dokter untuk menegakkan diagnosis. Jadi ini nanti ada machine learning berdasarkan data yang sudah ada di pasien ini yang ke depannya. Nah, ini riset bidang medik lainnya karena sekarang adalah eranya pandemi corona. Jadi kita ingin mengembangkan alat deteksi demam dari suhu tubuh manusia, bagaimana mengidentifikasi masker, kemudian identifikasi personal menggunakan artificial intelligence. Ini pengembangan lebih lanjut untuk riset agar kita membantu di pandemi ini. Jadi ini banyak menggunakan software dan machine learning ini ke depannya atau sedang dilakukan juga penelitian ini. Nah, kemudian riset bidang medik itu kerjasama dengan LIPI dan Kedokteran 4 itu adalah deteksi narkoba dengan EEG
dan deteksi pengaruh makanan soybean dengan EEG. Oke, ini masih ya, penggunaan internet robotic thing. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi saya ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Desi. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi yang lebih detail lagi mungkin ya Bu ya, selain yang di luar dari pematerian ini. Nah, mungkin saya ingin menanyakan kepada Dr. Ika, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penanganan COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini gitu, Bu. Lihat kita kan sekarang lagi dihadapi banyak isu ya Pak, banyak isu mengenai COVID-19 ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu Dokter? Ya, baiklah, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya untuk masa sekarang. Sangat-sangat relevan ya. Jadi kalau kita lihat penanganan COVID-19 ini ada namanya preventif tadi kan di dalam sistem kesehatan, ada di preventif dan ada di kuratif. Di dalam preventif ini kita satu yang tadilah sebetulnya ya, social distancing, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, mungkin di situ pun ada bahan untuk inovasi tadi. Masker kan orang bilang sesek ya. Nah, mungkin bisa diciptakan satu inovasi di mana maskernya tuh nggak terlalu sesek kalau kita pakai. Nah, itu di Singapura saya lihat ada satu masker yang dipakai, kemudian karena demikian rupa, sehingga waktu dipakai tuh nyaman. Walaupun dia bisa mempunyai efek untuk filtrasi yang sampai sama dengan N95. Ya, artinya sampai virus pun terfiltrasi gitu, terfilter di situ. Jadi inovasinya di situ kan banyak yang bisa difikirkan. Kemudian tentang cuci tangan. Ini cuci tangan juga kita bisa cuci tangan dengan alat yang seperti apapun tapi seefisien dan kemudian efektif. Gimana nih inovasinya untuk itu? Kemudian social distancing juga sama ya, bagaimana kita mengatur. Nah, sekarang masuk ke hospital. Kalau sudah masuk ke kuratif, terus terang saja, biayanya lebih mahal, dan apa yang dibutuhkan biaya di situ, kemudian teknik-teknik dan alat-alat yang berhubungan teknologi itu menjadi lebih besar lagi. Jadi biar gimana beban preventif itu harusnya dibesarkan supaya kita jangan sampai harus masuk ke fase kuratif ini. Di kuratif itu dimasuk ke UGD saja itu sudah jadi masalah. Karena apa? Karena harus disediakan UGD yang tersendiri. Di mana di situ harus dengan isolated dengan tekanan negatif, dengan segala macam masalah-masalah di situ. Kemudian harus mampu memberikan terapi yang emergency karena kadang-kadang masuk sudah sesak nafas dan sebagainya. Jadi itu satu masalah besar. Oke, kalau dia hanya sekedar OTG, kemudian atau ringan, kita hanya membutuhkan suatu ruangan dengan tekanan negatif, kemudian proteksi untuk tenaga nakesnya. Nah, di sini lagi ada inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan. Bagaimana nih dengan PPE atau APD untuk para petugas medis dan kemudian keamanan juga. Isolated, tempatnya terisolasi dengan tekanan negatif, tapi buangan udara dari tekanan dari dalam ruangan itu pun harus diperhitungkan. Jangan sampai kemudian membahayakan untuk lingkungannya. Nah, ini ya. Jadi kemudian kalau sudah masuk lagi ke grade yang lebih berat, nah ini lebih susah lagi. Dia butuh alat-alat bantu, diantaranya alat ventilator, dia harus masuk ICU. Nah, kalau kita lihat ICU itu adalah high technology dan sangat mahal. Dalam satu hari di ICU itu bisa sampai habis 10-20 juta untuk satu orang. Sehingga perawatan pasien di ICU itu sangat berat, susah. Makanya saya waktu bikin ventilator itu dengan ITB, saya bilang kita buat yang sederhana yang bisa dioperasionalkan, tidak di ICU, tapi di depan, misalnya di ruang isolasi saja. Perawat, kemudian dokter umum bisa mengoperasionalkannya, tidak perlu ICU. Kita mencegah jangan sampai pasien masuk ke ICU. Jadi kira-kira masalah COVID dengan teknologi kira-kira seperti itu. Di situ syarat dari sejak awal sampai akhir itu inovasinya luar biasa. Ini satu kesempatan sebetulnya buat adik-adik nih untuk semua untuk memulai satu mendobrak gitu.
Nah, kemudian sekarang pun di pemerintahan kita lihat ada keringanan nih selama masa COVID. Untuk perizinan, untuk uji klinik, saya kebetulan ikut di uji klinik di Kementerian Kesehatan, untuk uji klinik, untuk apa tuh jauh diberi apa ya, keringanan untuk 1 tahun, nanti mungkin diperpanjang lagi tahun depan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bu. Nah, mungkin ingin kembali menanyakan terkait proyek ventilasi tadi, Bu. Tadi kan mungkin sudah dipaparkan ya cara gambarnya, visualnya seperti apa wujud fisik dari ventilasi itu, ventilator itu. Nah, mungkin ingin dijelaskan lebih jauh sejauh mana implementasi dari ventilator itu, Bu? Apakah sudah diterapkan di rumah sakit atau bagaimana? Iya. Jadi VenI sebetulnya itu kalau kita lihat namanya Ventilator Indonesia. Itu inovasi awalnya dari teman-teman dari ITB, kemudian melalui dekan Fakultas Kedokteran, kemudian minta bekerja sama dan kita bekerja sama nanti antara ITB dengan Unpad dan kita mengembangkan VenI ini dan kita mengembangkan suatu alat ventilator namanya. Ventilator itu alat bantu nafas. Hanya yang kita kembangkan ini adalah alat yang ventilator yang paling sederhana yang disebut sebagai CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Nah, dengan alat ini kita mengembangkan alveoli atau bagian paru terkecil itu. Kan dia seperti balon ya, alveoli itu. Jadi dia bisa dikembangkan karena pada COVID kejadiannya adalah alveolinya itu berisi cairan sehingga dia tidak bisa mengembang. Nah, kemudian kenapa saya waktu itu memikirkan kita harus buatnya CPAP? Karena gini, CPAP ini suatu mesin ventilator yang mudah untuk dioperasionalkan. Hanya 3 step. Jadi setelah kita on, alatnya di on, kemudian kita setting mau berapa tekanan yang akan diberikan, kemudian ngeset ventilator ngeset masker ke pasien dan kita ngeset oksigen. Jadi itu hanya sekian setnya. Kemudian kalau terjadi misalnya pasien nggak enak, atau misalnya pasien mau makan, mau ngobrol, maskernya tinggal dibuka dan dia bisa ngobrol, bisa makan. Jadi itu tidak membutuhkan suatu operator yang canggih, operator yang harus terlatih. Saya ini intensivis, saya pegang ventilator advance. Saya yang sudah bekerja di ICU puluhan tahun, untuk mengoperasionalkan ventilator yang advance ini, masih selalu kesulitan kalau kan kita harus selalu mengadaptasi dengan pasien. Nah, dengan CPAP ini itu bisa dioperasionalkan oleh perawat, oleh dokter umum, siapa saja. Bahkan kalau alat ini dibawa ke rumah pun itu bisa oleh pasiennya sendiri dipegang, dipakai. Nah, jadi hanya sekarang sosialisasi alat ini ternyata di Indonesia susah sekali. Ya, jadi tidak langsung bisa gunakan. Tapi kita tidak putus asa, melalui Kementerian Kesehatan kita terus melakukan sosialisasi. Kira-kira seperti itu. Jadi dia hanya memberikan tekanan positif pada akhir ekspirasi. Jadi kan kalau bernafas itu ada inspirasi, menghirup, kemudian ekspirasi. Nah, pada waktu akhir ekspirasi, paru-paru itu kolaps, kosong gitu ya. Nah, itu dibuat ada tekanan positif pada akhir ekspirasi. Itu tekanannya 5-10 cm H2O. Itu saja sudah menolong banyak sekali untuk pasien. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Nah, mungkin saya ingin beralih ke Ibu Desi, Bu. Saya ingin menanyakan bagaimana menurut Ibu peluang penerapan artificial intelligence yang lebih jauh dan lebih peluang-peluang yang lainnya berkaitan dengan sebagai bentuk menghadapi pandemi ini, Bu. Bagaimana, Bu? Mohon di-unmute, Bu, untuk mic-nya. Oh iya, maaf. Oh iya, sebelumnya kita bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi untuk pandemi ini, begitu banyaknya yang terjangkit ya pandemi ini. Nah, untuk yang untuk penerapan artificial intelligence mungkin sebelumnya dikembangkan ini bagaimana kita punya alat sekarang tidak dibantu lagi oleh operator atau orang, tapi menggunakan robot atau alat. Nah, dia akan men-scan men-scan yang setiap yang datang,
terus kemudian kelihatan apakah dia menggunakan sensor temperatur, kemudian menggunakan kamera itu bagaimana mendeteksi nanti seseorang itu pakai masker atau tidak, kemudian seseorang itu pakai masker atau tidak itu dikenal, nanti diolah dari kamera, kemudian masuk ke di machine learning-nya, diolah, oh ternyata dia pakai masker. Jadi tidak ada warning lagi, maksudnya kalau tidak pakai masker dia warning. Kalau dia pakai masker silahkan masuk, mungkin pintunya bisa dibuka gitu ya, mungkin atau bisa di rumah sakit, itu idenya. Ya, kemudian secara personal mungkin bisa diidentifikasi orang itu siapa gitu. Itu salah satu untuk nanti di machine learning mungkin ada data, mungkin di dokter, atau jadi tidak sembarang orang yang masuk ke suatu ICU atau rumah sakit dikenali. Itu bisa untuk kedepannya diaplikasikan. Itu kita rencana juga mengembangkan alat tersebut, bagaimana nanti dengan adanya menggunakan sensor kamera, menggunakan termometer, menggunakan banyak lagi sebenarnya yang bisa dipakai untuk dikembangkan untuk paling kurang untuk screening dulu. Ya, itu yang di AI. Kemudian ada lagi perkembangannya, riset selanjutnya itu mendeteksi, AI digunakan untuk mendeteksi di paru-paru. Jadi ada alat untuk deteksi paru, ada image. Nah, itu dideteksi ini paru-paru itu sehat atau tidak. Jadi otomatis nanti dikenali apakah dia. Jadi orang atau dokter atau tenaga kesehatan tidak langsung mungkin nggak di daerah tersebut. Jadi bisa menggunakan alat, ke depannya dia mendeteksi, oh ini masuk, misalnya pasiennya masuk ke ruangan tersebut, nanti misalnya operatornya robot, nanti dikenali, oh dia paru-parunya terdeteksi. Jadi membantu dokter atau tenaga kesehatan ya untuk di bidang itu, salah satunya di bidang AI atau artificial intelligence idenya. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan, Bu. Tadi kan dikatakan oleh Dr. Ike bahwa Indonesia itu masih belum mampu memproduksi secara masif untuk teknologi-teknologi kesehatan. Contohnya, sebagai contohnya saja di rumah sakit baru 5% ya, Bu, untuk penggunaan alat yang diproduksi dari Indonesia. Nah, mungkin menurut Ibu Desi selaku pengamat teknologi kesehatan juga, mungkin menurut Ibu apa yang menjadi kendala di negara kita, di Indonesia, yang menyebabkan kita tidak bisa memproduksi itu secara sendiri gitu, maksudnya memproduksi atas nama karya Indonesia gitu. Iya, memang kalau kita baca atau kita baca dari berita atau dari koran banyak produksi alat kesehatan itu adalah dikuasai oleh negara-negara maju. Itu memang udah globalisasi, mereka negara-negara berkembang termasuk kita itu menggunakan teknologi kesehatan impor. Nah, itu makanya di Indonesia kurang berkembang, di samping sumber daya yang ada dari engineer-nya, dari materialnya, dari teknologi, karena dia harus akurat atau presisi juga kan untuk diaplikasikan. Nah, kemudian kita lihat kalau peralatan impor itu salah satunya juga dia apalagi yang Bu Dr. Ike ngomong itu katanya udah lebih canggih ya peralatannya. Nah, salah satunya itu tidak ada petunjuk yang lengkap ya Bu ya, tidak ada petunjuk yang lengkap bagaimana menggunakan alat itu. Kebanyakan yang menggunakan para nakes atau suster atau dokter, tapi dia tidak ada pelatihan menggunakan operator. Kadang-kadang saya pernah datang ke suatu rumah sakit, diperkenalkan ini alatnya, tapi tidak didukung, mungkin jadi satu ini juga oleh orang-orang electrical engineering ya, bagaimana untuk pengoperasian alat, bagaimana kalau ada kerusakan atau kerusakan alat tersebut nanti bisa diperbaiki. Jadi ada alih fungsi juga, harusnya ada alih fungsi teknologi juga di sana. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin saya ingin menanyakan terkait ini, misalkan sekarang generasi muda Indonesia melihat
dan mungkin sudah mulai peduli dengan isu-isu kesehatan mengingat adanya pandemi ini. Mungkin kedepannya generasi muda sekarang ini mungkin akan mengembangkan lebih jauh inovasi-inovasi di bidang kesehatan. Dan jujur saya juga tertarik, bahkan sebetulnya sebelum COVID pun saya memang tertarik ke bidang kesehatan, jadi memang bidang yang saya ambil juga di bidang biomedis. Nah, mungkin adakah saran dari baik itu dari Dr. Rika ataupun dari Ibu Desi untuk generasi muda di Indonesia ketika ingin membangun suatu startup atau membangun suatu lembaga yang tujuannya menghasilkan hasil produk-produk inovasi di bidang kesehatan. Kira-kira ada masukan apa yang ingin disampaikan? Mungkin dari Dr. Ika. Iya, baiklah. Terima kasih nih. Satu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya panjang sekali ya. Saya melihat inovasi dari generasi muda itu sudah luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum pada waktu saya ke ITB kemarin. Saya nggak tahu sih di Unpad ada teknik medis seperti ini, teknik elektro seperti ini. Kalau nggak, saya ke Unpad aja ngapain ke ITB ya. Nah, pada waktu saya lihat, ternyata mereka punya inovasi yang banyak sekali. Dari mulai robotik, dari mulai sampai ventilator pun mereka sebetulnya ingin mengembangkan sampai yang advance, dan itu sangat mungkin. Pada awal pengembangan saya bilang udah ajalah dibongkar aja itu mesin dari luar ya, yang dari luar yang sudah nggak kepake misalnya rongsokannya dibongkar, teknologinya bisa kita contek gitu habis-habisan di situ ya. Nah kemudian tapi ternyata mereka bisa membuat suatu inovasi yang bagus, hanya kemudian tertahan mereka hanya sampai ke prototipe. Nah, sampai prototipe, mereka berlanjut nih, mau berlanjut, itu susahnya setengah mati. Saya mengalami. Bagaimana kita harus menembus Kementerian Kesehatan. Nah, di situ ada pengujian alat. Ternyata peraturannya yang nggak ada di kementerian itu. Kementerian itu untuk alat itu cuma ada satu peraturan nih, kalau nggak salah peraturan Permenkes yang 1190. Sedangkan kalau untuk obat itu udah banyak sekali peraturannya, sampai risetnya, sampai apanya. Nah, untuk alat medis itu belum ada. Jadi kita harus rame-rame dobrak ke situ. Nah, kemudian sudah beres nih di BPFK ya. Beres, kemudian dapat sertifikasi, itu pun sambil ya akhirnya ya saya ikut turun dan sebagainya, dan karena memang nggak ada peraturan yang standar kan. Nah, kemudian beres. Setelah beres, ternyata kita harus uji klinik. Nggak bisa kan beres di situ. Karena ini harus diaplikasikan ke lapangan. Nah, uji klinik ini membutuhkan rumah sakit, membutuhkan pasien, membutuhkan lapangan juga untuk bekerja, dokter-dokter yang terlibat. Ini susahnya juga setengah mati. Ya, jadi tapi kita Unpad sebetulnya kalau kita mau mengembangkan itu, kita punya institusi Unpad. Makanya harus bangga nih dengan Unpad ya. Dan kita punya fakultas kedokteran di situ. Dan kita bisa melalui fakultas kedokteran itu untuk mendapatkan fasilitas untuk uji klinis tentu yang lebih baik lah dibandingkan kalau itu oleh pengembang biasa. Nah, jadi adik-adik nih yang sudah ada di situ harus ada kolaborasi dengan fakultas kedokteran dan dengan rumah sakit pendidikan. Di situ uji klinik. Selesai uji klinik belum beres tuh, ya. Kemudian nanti dapat sertifikat uji klinik dan sebagainya. Kemudian kita masih harus dapat izin edar. Nah, izin edar. Setelah izin edar melibatkan Departemen Perdagangan dan sebagainya. Kemudian kita harus kembali lagi memasukkan itu di dalam namanya apa ya, yang untuk supaya bisa dibeli di rumah sakit di Indonesia. Ya, jadi di Kementerian Kesehatan dan itu dari Ristek Dikti. Jadi kita lihat bahwa begitu banyak kementerian yang akan terlibat. Jadi ini harus ada yang membantu memang dari segi apa ya, kalau itu namanya ya Bu Desi ya, political will ya dari kita semua untuk membantu ini. Gitu. Jadi ini pandemi ini jadi berkah betul buat saya ya. Jadi saya bisa melihat, Masya Allah pantesan aja nih produksi Indonesia ini hanya benar kayak abal-abal aja gitu ya, kalau tidak dibereskan semua prosedur-prosedur ini. Saya kira itu. Tapi mungkin pertanyaan lanjutan kepada Dr. Rika, untuk produk inovasi yang perlu alur birokrasi yang panjang itu, apakah tadi kan disebutkan ada beberapa jenis ya, beberapa jenis inovasi. Ada yang dari
bagian preventif, ada yang bagian lain, Iya, dan iya. ada juga bagian rehabilitasi. Contohnya misalkan kayak seperti kursi roda smart wheelchair atau kursi roda pintar, apakah yang seperti itu juga harus dapat surat dari kementerian Nah, juga? iya, kalau kursi roda, alat cuci tangan dan sebagainya, mungkin cuci tangan itu nggak perlu kali ke BPFK ya. Nah, nanti itu lain izin edarnya di Kementerian Perdagangan. Tapi kalau kursi roda pasien mungkin harus ke BPFK tapi tidak perlu uji klinis. Jadi memang ada kategori-kategorinya di mana ada yang tidak perlu uji klinis. Tapi beberapa kalau dia dioperasionalkan atau dipakai oleh manusia, oleh orang, itu harus ke BPFK ya, untuk keamanan sih sebetulnya, untuk melindungi konsumen. Oke. Terima kasih, Dr. Rika. Nah, mungkin saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu Desi mengenai poin yang tadi, Bu. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana teknologi atau era internet atau revolusi 4 berkembang ya, untuk bisa diaplikasikan di teknologi kesehatan. Nah, anak muda sekarang mungkin apalagi era digital, internet mungkin lebih cepat belajar atau ilmu baru ya. Sekarang itu banyak perkembangan ilmu baru, jadi bagaimana semangat untuk belajar ilmu baru ini, jadi ada alih teknologi, jangan sampai kita hanya jadi penonton ya, jangan sampai kita jadi penonton aja. Jadi kita juga harus ikut serta belajar teknologi baru, jadi artificial intelligence, kita lihat aplikasinya, Internet of Things, kemudian adanya machine learning, banyak saya pun karena teknologi dan ilmu baru, saya juga ikut belajar. Bagaimana kita lihat blockchain itu di cloud computing ya. Sekarang teknologi tersebut bisa diaplikasikan juga di kesehatan. Yang belum itu bagaimana setiap dokter itu punya rekam medik. Ini salah satu juga ini, punya rekam medik dimanapun pasien itu sudah ada data rekam medik di satu server. Itu juga jadi kan sekarang udah Internet of Things ya. Jadi data tersebut sudah ada jadi dimanapun pasien itu berobat, baik di rumah sakit, baik di puskesmas, itu sudah ada rekam medik, sudah ada data recordnya. Jadi sedokter siapapun itu akan melihat, mungkin bisa penanganannya, mungkin sih itu salah satu ide mungkin di luar sudah ada ya, dan sudah dilihat, oh pasien ini dari data-data jadi kelihatan, jadi kita tidak perlu mengulang lagi dari awal, dokter menegakkan diagnosis ya kan, itu bisa juga aplikasi ini dipakai. Mungkin kalau ini mungkin nggak perlu uji klinis ya Bu ya. Uji klinis ini baru sisi data dulu, itu salah satu. Betul, itu bagus sekali itu Bu Desi ya, betul. Ini belum ada belum uji klinis, sepertinya itu salah satu. Belum ada uji klinis, paling kurang untuk rekam data untuk semua pasien, jadi ada server, dan itu siapapun dokter ya, ini dia sudah melihat datanya. Kalau saya itu salah satu mungkin bisa diaplikasikan, mungkin nggak perlu uji klinis dulu, jadi di data membantu dokter menegakkan diagnosis. Nah, data, jadi nggak perlu ulang, jadi kita mungkin kita sebagai pasien, misalnya dengan dokter si A ulang lagi uji semuanya, dengan B ulang lagi begitu ya. Nah itu kalau ada data itu salah satu bisa diaplikasikan, misalnya dikembangkan. Anak-anak muda sekarang kan sudah belajar teknologi, apalagi Internet of Things atau blockchain juga bisa, itu salah satu. Kebetulan waktu tahun lalu saya juga berpikir tentang inovasi itu, Bu. Jadi waktu itu pernah jadi opsi untuk jadi tugas akhir saya. Cuma waktu itu karena ada beberapa hal, jadi saya nggak jadi ambil poin itu, Bu, kemarin. Tapi waktu itu sempat terpikirkan untuk dijadikan tugas akhir mengenai rekam medis yang diintegrasikan dengan sistem IoT. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini tidak berkaitan dengan pandemik atau penyakit yang sedang kita hadapi sekarang, tapi ini mungkin lebih menyikapi bagaimana kita menyikapi teknologi, semakin berkembangnya teknologi di masa depan. Karena
semakin pesatnya berkembangnya artificial intelligence dan machine learning, tentu membuat teknologi-teknologi pun semakin canggih. Nah, di sini ada sebenarnya pertanyaan besar, apakah teknologi, khususnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan di bidang teknologi kedokteran itu suatu saat nanti mungkin akan menyaingi tenaga medis atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ada tanggapannya dari Dr. Rika? Karena masih banyak orang-orang yang sering memperdebatkan ini juga gitu. Saya kira enggak ya, karena artificial intelligence gini, contohnya nih menegakkan diagnostik, kan dikumpulkan kan data-data untuk satu penyakit A, kemudian kalau itu data masukan keluarlah, oh diagnostiknya ini gitu. Tapi karena tubuh manusia ini bukan mesin, jadi dalam setiap kejadian penyakit itu selalu ada yang spesifik dari masing-masing pasien. Jadi mungkin itu bisa membantu, sangat membantu tentu AI itu ya, artificial intelligence yang seperti ini. Kita sehingga pikiran dokter itu nggak terpecah kemana-mana, ke satu fokus, oh iya kemungkinan itu. Tapi kalau analisis terapi, kemudian selanjutnya observasi tetap membutuhkan satu pengetahuan dari secara spesifik per pasien. Karena kita tidak bisa menangani pasien, misalnya satu dokter nih saya menangani 10 pasien sekaligus dengan cara yang sama. Nggak ada, 2 pasien saja itu sudah berbeda, sangat berbeda. Jadi saya tidak takut, bukan tidak takut ya, artinya memang kita tidak perlu mempermasalahkan antara artificial intelligence ini dengan keberadaan dokter. Mungkin nanti ke depan kita memang tidak perlu dokter banyak-banyak gitu ya, seperti sekarang gitu. Misalnya kita perlu 100 penduduk harus adanya 1 dokter, itu terlalu buang-buang tenaga gitu sebetulnya. Ya kalau kita memang sudah punya alat yang artificial intelligence. Jadi kita harapkan dengan adanya AI lebih efisien untuk pasien, untuk dokter dalam bekerja. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Dr. Rika. Kalau dari Bu Desi, mungkin gimana Bu, ada tanggapan? Ya, sepertinya alat teknologi nggak bisa menggantikan dengan dokter ya. Ya begitu Dr. Rika. Itu hanya membantu dokter menegakkan diagnosis. Karena dari kalau dokter berarti ilmunya expertnya dia kan dari ada pengalaman, mungkin itu yang membedakan ya Dr. Rika, pengalaman dari awal dari sarjana kedokteran, saya lihat sarjana kedokteran sampai itu jadi dokter spesialis sampai residen ya itu ya Dok ya. Jadi pengalaman mungkin sisi manusiawi. Hanya kalau di kita sisi teknologi hanya membantu dokter untuk diagnosis, mungkin lebih untuk fokus. Mungkin salah satunya lebih fokus, kita membantu karena begitu banyak data dikumpulkan, nanti ini dari ciri-ciri, dan kita mengambil data mengenai itu juga dari pengalaman dokter, dari ilmunya dokter untuk dibuat suatu database. Nah itu perlu database. Database-nya ya dari, kalau sudah ada database berarti di artificial intelligence hanya dikenali oh ini adalah diagnosisnya A, diagnosisnya B, yang membantu. Mungkin sisi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan profesi dokter, hanya membantu ya. Kemudian untuk presisi, mungkin kalau untuk bedah kita lihat membantu untuk dia lebih presisi, kita butuh teknologi robotik agar dia lebih presisi untuk penanganan bedahnya, atau ada image-nya dilihat. Nah itu, atau untuk bagaimana sekarang pengembangan VR, virtual reality, mungkin dokter kalau dulu menggunakan boneka ya Dok ya, atau dengan sekarang virtual reality benar-benar seperti real, jadi dibuat semacam VR, dan dia dokter bagaimana membantu belajar untuk sampai ke real gitu. Itu bisa juga teknologi diaplikasikan menggunakan VR, itu bisa salah satu juga perkembangannya. Mungkin pertanyaan terakhir itu mengakhiri kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan pemaparan dari para pemateri, dari Dr. Ika. Terima kasih Bu. Dan kemudian dari Bu Desi juga, terima kasih atas pemaparannya yang sangat informatif. Dan mungkin sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk memberikan kesimpulan. Jadi
kembali di awal tadi, bicaraan tadi kita membahas mengenai teknologi kesehatan, di mana sebetulnya kalau misalkan dari bidang kesehatan itu sendiri sebenarnya bisa dibagi jadi 4 bidang, itu ada tahap preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif, dan masing-masing ini bisa memiliki peluang masing-masing untuk penerapan teknologinya. Nah, tapi yang sekarang sering dihadapi di Indonesia, sebetulnya kenapa perkembangan teknologi di bidang kesehatan itu kurang berkembang pesat, dan setelah didiskusikan tadi, ternyata memang banyak hal yang mempengaruhi kenapa produksi kita itu masih sangat minim. Salah satunya adalah poin perizinan dan alur administratif untuk hak izin produksi dari si inovasi itu sendiri. Kembali ke bagian artificial intelligence di bidang kesehatan, ini akan sangat membantu dan bisa menjadi asisten bagi dokter, tapi tidak akan mampu untuk menggantikan peran dokter di kehidupan nyata. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi Novita dan sekaligus Ibu Dr. Ike Sri Hijuki. Saya Kenny selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.